Pernah nggak kalian bermimpi bertemu seseorang yang sebenarnya nggak kalian kenal? Awalnya mungkin cuma sekali, tapi anehnya orang itu muncul lagi dan lagi. Bahkan setiap kali muncul, dia selalu berada di tempat yang sama, dengan wajah yang sama, dan selalu mengatakan hal yang sama. Aku akan tetap menunggumu. Yang bikin merinding adalah ketika suatu hari kalian bertemu seseorang di dunia nyata. Dan wajahnya persis seperti orang yang selama ini cuma kalian temui dalam mimpi. Cerita kali ini tentang seorang perempuan bernama Nara. Selama hampir setahun, Nara selalu memimpikan seorang pria asing. Dia nggak tahu siapa pria itu, nggak tahu namanya, nggak tahu dari mana asalnya. Tapi setiap malam, pria itu selalu menunggunya di sebuah halte tua di tengah hujan. Dan Nara baru sadar, mimpi itu ternyata bukan sekadar bunga tidur. Namaku Nara, waktu semua kejadian ini dimulai, umurku 26 tahun. Aku bekerja sebagai editor di sebuah perusahaan penerbitan kecil. Hidupku sebenarnya biasa saja. Kerja, pulang, makan, tidur. Aku juga nggak terlalu percaya dengan hal-hal mistis atau sesuatu yang berhubungan dengan mimpi. Sampai suatu malam aku mengalami mimpi yang aneh. Aku berdiri di sebuah halte bus tua. Hujan pun turun deras. Aku nggak tahu tempat itu di mana. Jalanan sepi. Lampu jalan beberapa ada yang mati. Kemudian aku melihat seorang pria berdiri di bawah atap halte. Dia memakai jaket hitam, tangannya memegang payung, wajahnya terlihat tenang. Ketika aku mendekat, dia tersenyum. "Kamu akhirnya datang." Aku bingung. "Maaf, kita kenal." Dia menggeleng. "Belum." "Terus kenapa kamu nunggu aku?" Pria itu melihat jam tangannya. "Karena kamu selalu terlambat." Aku semakin bingung. Sebelum aku sempat bertanya, terdengar suara bus dari kejauhan. Pria itu kemudian berkata, "Besok kamu akan melihatku." Aku terbangun, jam menunjukkan pukul 3.17 pagi. Aku masih mengingat wajah pria itu dengan jelas, aneh, tapi aku menganggapnya cuma mimpi. Sampai malam berikutnya, aku kembali berada di halte yang sama, dan pria itu kembali ada di sana. Mimpi itu terus terjadi. Hampir setiap beberapa hari, tempatnya selalu sama. Halte tua, hujan, lampu jalan yang redup, dan pria yang sama. Namanya ternyata Raka. Setidaknya itulah yang dia katakan dalam mimpi. Aku mulai sering bertanya kepadanya, "Kita pernah ketemu?" "Belum." "Kenapa aku selalu mimpiin kamu?" "Karena kamu belum ingat." "Ingat apa?" Dia cuma tersenyum. Jawabannya selalu begitu. Kadang kami hanya duduk diam di halte. Kadang kami berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang pekerjaan, tentang makanan, tentang hujan. Lama-lama aku merasa nyaman dengannya. Padahal dia bahkan bukan orang nyata dalam hidupku. Suatu malam aku bertanya, "Kalau suatu hari aku berhenti bermimpi tentang kamu?" Raka menatapku lama. "Berarti waktunya sudah tiba." "Waktunya apa?" Dia nggak menjawab. Bus kemudian datang. Aku terbangun. Sejak saat itu, aku mulai penasaran. Siapa sebenarnya Raka? Dan kenapa dia selalu menungguku? Beberapa minggu kemudian, aku mendapat tugas dari kantor. Aku harus bertemu seorang penulis untuk membahas naskah novel. Aku datang ke sebuah kafe. Saat sedang menunggu, seseorang duduk di meja sebelahku. Aku tidak sengaja menoleh, dan tubuhku langsung kaku. Pria itu, wajahnya sama, persis. Aku seperti melihat seseorang keluar dari mimpi. Jaket hitam, rambut sedikit berantakan, tatapan yang tenang, bahkan ada bekas luka kecil di alis kirinya. Sama seperti yang selama ini kulihat dalam mimpi. Pria itu menoleh. Mata kami bertemu, dia terlihat sama terkejutnya denganku. "Maaf, aku gugup." "Iya?" Dia tersenyum kecil. "Kita pernah ketemu." Jantungku langsung berdegup kencang. Kalimat itu persis seperti yang sering dia ucapkan dalam mimpiku. Aku bahkan gak bisa menjawab. Beberapa detik kemudian, dia memperkenalkan diri. "Nama saya Raka." Dunia rasanya berhenti. Raka ternyata adalah penulis yang akan kutemui. Kami bekerja bersama selama beberapa minggu. Aku mencoba bersikap biasa, tapi setiap melihatnya, aku selalu teringat mimpi. Anehnya, Raka juga sering memperhatikanku.
Suatu sore dia bertanya, "Kamu percaya mimpi?" Aku langsung diam. Kenapa tanya begitu? Karena akhir-akhir ini aku sering mimpi tentang seseorang. Aku menelan ludah. Siapa? Perempuan. Aku mencoba tertawa. Terus, dia selalu datang ke sebuah halte. Aku langsung terdiam. Raka melanjutkan. Aneh kan? Aku gak sanggup lagi menyembunyikannya. Di mimpimu, ada hujan. Raka berhenti bicara. Halte tua? Dia menatapku. Iya. Dan kamu selalu menunggu seseorang? Wajah Raka berubah. Kamu tahu dari mana? Aku menarik napas panjang. Karena aku juga bermimpi di tempat yang sama. Untuk pertama kalinya, kami berdua sama-sama gak punya jawaban. Kami akhirnya memutuskan mencari tahu. Kami mencoba mencari halte seperti yang ada dalam mimpi. Kami mengunjungi beberapa tempat, tidak ada. Sampai suatu hari Raka menemukan sebuah foto lama di rumah neneknya. Foto itu memperlihatkan sebuah halte tua. Aku langsung mengenalinya. Itu halte dalam mimpi kami. Aku merinding. Di belakang foto ada tulisan tangan, Halte Jalan Melati, tahun 2008. Kami pergi ke lokasi tersebut. Ternyata halte itu masih ada, tapi sudah tidak digunakan. Di dekat halte terdapat sebuah toko tua, pemiliknya seorang perempuan lanjut usia. Ketika kami menunjukkan foto itu, wajahnya berubah. Kalian siapa? Raka menjelaskan semuanya. Perempuan itu lama menatap kami. Kemudian dia berkata, "Jadi kalian akhirnya datang." Aku terkejut. Maksudnya? Perempuan itu menghela napas. Dulu ada 2 anak muda yang sering bertemu di halte ini. Namanya Raka dan Nara. Aku dan Raka saling berpandangan. Nama kami sama, tapi perempuan itu kemudian menjelaskan sesuatu yang membuat kami terdiam. Raka dan Nara yang dia kenal adalah pasangan yang hidup pada tahun 2008. Perempuan tua itu ternyata adalah pemilik toko yang dulu sering didatangi pasangan tersebut. Menurut ceritanya, Raka dan Nara adalah sepasang kekasih. Mereka berencana menikah, tapi suatu malam terjadi kecelakaan. Nara meninggal dunia, Raka selamat. Sejak hari itu, Raka selalu datang ke halte tersebut setiap malam hujan. Dia menunggu seseorang yang sudah tidak mungkin kembali. Bertahun-tahun kemudian, Raka juga meninggal karena penyakit. Sebelum meninggal, dia pernah mengatakan kepada pemilik toko, "Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan foto tersebut. Apakah aku adalah Nara dari masa lalu? Apakah Raka adalah orang yang sama? Atau semua ini cuma kebetulan?" Aku bertanya kepada Raka, "Kamu percaya kalau kita adalah mereka?" Raka diam cukup lama. "Aku nggak tahu, tapi aku merasa pernah mengenalmu." Aku menatapnya. "Aku juga, namun aku tidak ingin hidup dalam masa lalu. Aku bukan Nara. Aku adalah Nara yang sekarang. Dan Raka juga bukan Raka yang dulu. Kami akhirnya sepakat untuk tidak mencari tahu lebih jauh tentang kehidupan sebelumnya. Kami hanya ingin memahami satu hal. Kenapa kami dipertemukan? Jawabannya baru kami dapatkan beberapa minggu kemudian." Malam itu, aku kembali bermimpi. Aku berada di halte. Tapi kali ini tidak hujan. Langit cerah. Raka berdiri di sana. Dia tersenyum. "Kamu datang." Aku berjalan mendekatinya. "Raka?" "Iya." "Apakah setelah ini kamu masih akan menungguku?" Dia menggeleng. "Enggak, aku terkejut." "Kenapa?" "Karena kali ini kamu sudah datang." Aku mulai menangis. Raka kemudian berkata, "Selama ini aku menunggumu bukan supaya kamu tinggal di masa lalu. Terus, supaya kamu sadar bahwa kamu masih punya kesempatan untuk mencintai dan dicintai." Aku terdiam. Dia tersenyum. Jangan hidup hanya karena takut kehilangan. Setelah mengatakan itu, Raka berjalan menjauh. Aku berusaha mengejarnya, tapi dia semakin jauh. Aku terbangun dengan air mata di wajah, dan untuk pertama kalinya selama hampir setahun, aku tidak pernah bermimpi tentang halte itu lagi. Beberapa bulan berlalu, aku dan Raka semakin dekat. Tapi hubungan kami tidak seperti kisah cinta dalam mimpi. Tidak ada hal-hal aneh, tidak ada kejadian supernatural. Kami hanya 2 orang biasa yang saling mengenal.
Raka bahkan pernah berkata, "Mungkin kita nggak perlu tahu siapa kita di kehidupan sebelumnya." Aku tertawa. "Kenapa?" "Karena aku lebih suka mengenal kamu yang sekarang." Kalimat sederhana itu membuatku tersenyum. Akhirnya, kami mulai menjalin hubungan, bukan karena mimpi, bukan karena foto lama, bukan karena cerita masa lalu, tapi karena kami benar-benar memilih satu sama lain. Setahun kemudian, Raka melamarku. Dia membawaku ke halte tua itu. Tempat semuanya bermula. Tidak ada hujan, tidak ada suasana menyeramkan. Hanya sore yang tenang. Dia berlutut. "Nara, kali ini aku gak mau menunggumu dalam mimpi." Aku tertawa sambil menangis. "Aku mau menunggumu di kehidupan nyata." Aku menerima lamarannya. Kami menikah beberapa bulan kemudian. Aku tidak pernah lagi bermimpi tentang Raka. Tidak ada lagi halte, tidak ada lagi hujan, tidak ada lagi suara yang mengatakan, "Aku akan tetap menunggumu." Tapi aku tidak merasa kehilangan. Karena sekarang aku tahu, orang yang selama ini menungguku dalam mimpi ternyata bukan datang untuk membuatku terjebak dalam masa lalu. Dia datang untuk mengingatkanku bahwa hidup harus terus berjalan. Bertahun-tahun kemudian, aku dan Raka kembali ke halte itu bersama anak kami. Aku berdiri di tempat yang dulu sering muncul dalam mimpi. Raka menggenggam tanganku. "Masih ingat?" Aku tersenyum. "Mana mungkin lupa?" Dia tertawa. Aku melihat halte tua itu untuk terakhir kalinya. Lalu kami pergi. Sejak hari itu, aku tidak pernah takut lagi ketika bermimpi. Karena aku akhirnya mengerti, tidak semua orang yang datang dalam mimpi ditakdirkan untuk tinggal di sana. Ada yang datang hanya untuk mengantar kita menuju kehidupan yang sebenarnya. Dan mungkin pria yang selama ini selalu menungguku di mimpi bukanlah seseorang dari masa lalu. Dia adalah cara kehidupan untuk mengatakan kepadaku, "Jangan takut mencintai lagi. Kali ini kamu sudah menemukan jalan pulang." Dan itulah kisah tentang pria yang selalu menungguku di mimpi. Kisah yang mengajarkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban tentang siapa seseorang di masa lalu, sampai lupa bahwa yang paling penting adalah siapa yang memilih untuk tetap bersama kita di masa sekarang. Kalau kalian berada di posisi Nara, kira-kira kalian akan percaya bahwa mimpi itu hanya kebetulan? Atau kalian akan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pria yang selalu datang dalam mimpi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah lain yang mungkin akan membuat kalian berpikir, jangan-jangan mimpi yang kita anggap biasa ternyata menyimpan sesuatu yang belum kita pahami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.